Artinya nggak ada tempat aman di Indonesia. Buat penista agama nggak ada aman. Nah, buat penista agama itu Somad aman-aman aja, Irena Handono aman-aman aja. Si Hani Christian sudah DPO, tenang-tenang saja. Ya kan, si Stephen Indra sudah DPO, tenang-tenang saja. Kan kurang ajar ini kan, berarti kan ada ketidakadilan di dalam hukum. Dan masalahnya terus kemudian pinter ya, 14 hari diisolasi. Supaya nggak bisa divisum, teriak sekenceng-kencengnya. Dan saya janji ya, itu wartawan internasional turun semua. Hari ini adalah MUI perintahkan pembunuhan MKC. Nah, saya kasih berita yang kasih judul yang serem sekali ya nih, pengacaranya ya sampai teriak ke saya, Pak jangan begitu Pak, ya memang begitu, apa pengacaranya MKJ sampai teriak, wah Pak jangan serem-serem gitu Pak, kita harus cari dulu, cross check dulu, itu sudah pasti dah, saya nggak usah tanya pengacara, itu sudah pasti udah ya. Subuh-subuh kita ada tiktokan dengan tim pengacaranya, saya kaget, masa di baris krim katanya MKC digebukin sudah pingsan hidup lagi, disiram air atau apa ya, digebukin lagi ya, sampai ini lagi, sampai terkapar lagi, terus dilumurin pakai tai orang mukanya. Wah itu biadab sekali ya. Kenapa saya bilang itu MUI? Kan MUI yang perintahkan penangkapan MKC, ya kan? Siapapun yang melakukannya, ya walaupun sesama tahanan ya, yang melakukannya sesama tahanan, ya tetapi itu atas restu dari MUI, makanya saya bilang MUI perintahkan pembunuhan KC. Itu namanya mau bunuh orang, ya. Itu orang timpang ya. Geblek ini MUI dan sudah tua, ya. Dan yang dia perbuat tidak sebanding dengan terorisme yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia. Yang diperbuat oleh MUI tidak sebanding dengan kekejaman dan kebiadaban orang Islam di Indonesia kepada orang-orang minoritas yang lain. Ya, gila ini MUI ini, memang harus dibubarkan dan harus orang-orang ini harus dipenjarakan semua. Ya, dia pasti terlibat langsung. Ya, dari mana? Itu pesanan, tidak ada tahanan mau pukul orang, geblek apa. Dan siapa yang mau tahanan? Dan masalahnya terus kemudian pinter dia 14 hari diisolasi supaya nggak bisa divisum. Nah, kita nggak tahu nih, semoga pengacara kita cukup pandai gimana caranya untuk divisum tuh. Ya, dan saya dengar keluarganya diteror juga, ketakutan. Ya, supaya Pak jangan digede-gedein Pak, nggak bisa, kudu kita bikin gede. KC ini adalah kita, ya. MKC ini adalah kita, ya. Urusan kita semua. Aduh, saya sampai ini kan nanti lawyernya ada di sini ya, tim lawyernya ya. Saya nggak perlu sebutkan namanya, ada yang kasih tahu ke saya deh, nanti nggak enak juga lagi. Tapi itu pagi-pagi ya, jam 4 pagi, maksudnya jam 4 pagi waktu Eropa. Saya lagi ngelilir-ngelilir begitu, ya. Telepon saya, Pak ini gawat Pak MKC Pak. Gimana? Aduh, saya bilang, waduh viralkan, jangan dulu Pak, nggak bisa Pak, ini harus diviralkan. Saya bilang begitu, saya titip sama itu kan, sama Bro Pavel kan. Saya langsung kumpulin teman-teman, tolong diviralkan dong pagi-pagi. Nah, lawyernya kemarin teriak-teriak, jangan Pak, kata keluarga nggak boleh Pak, nggak bisa. Ini bukan urusannya keluarga lagi, urusan kita semua. Selama Anda masih ditakut-takutin sama orang Islam, Indonesia nggak akan merdeka. Nah, sekarang ini Anda ditakutin, dan saya berharap keluarganya MKC dengar, jangan mau ditakut-takutin, jangan mau diteror, lawan terus. Ya, kita itu mati-matian, kita akan kumpulin uang buat MKC ya, kita akan urus. Nah ini masalahnya dari kemarin ya kita nggak bisa ngomong siapa salah, bukan siapa salah, karena memang polisinya alasannya 14 hari, kita menghormati toh, kita harus menghormati untuk apa namanya undang-undang yang dibuat untuk prokes 14 hari, nggak taunya dipakai untuk menghilangkan jejak, ya kan? Kan kurang ajar kan? Ini dia. Saya yakin, karena makanya saya dari kemarin bilang, enggak lah di Mabes itu nggak bisa lah. Saya kan tahu dalamnya Mabes kayak apa, nggak begitulah, nggak mungkin. Nah, tapi kalau sampai ada kejadian, berarti ada kesengajaan. Karena di Mabes nggak bisa orang digituin. Polda aja susah kok, apalagi di Mabes, ya kan? Kalau di Polsek, Polres kita masih bisa terima, ya ada orang-orang kurang ajar. Tapi kalau ada cerita Polda sama Mabes, ada orang dikerjain begitu di depan mata, dicongornya mata, kan geblek ini namanya. Berarti ada kesengajaan, ya. Kalau saya yakin ini oknum yang ada di tahanan ini ke polisi yang ada di tahanan itu kerjasama.
makanya terjadi pembiaran. Ya, kita nggak menyalahkan bahwa seluruhnya ada oknum yang dibayar oleh MUI. Karena MUI yang bertanggung jawab, MUI kan yang perintahkan penangkapan itu kan. Nah, ini yang kita harus serem ya. Kemarin kan kita dengar dari Pak Saifuddin ya bahwa itu pasti LP-nya LPA, yaitu apa berdasarkan pesanan. Ya, Anda yang maklar kasus Anda pasti ngerti itu maksudnya LPA. Yang biasa maklar kasus itu ya. Itu berdasarkan pesanan, harus ada yang duitin. Gimana mau polisi nggak punya dana buat nangkep MKC, nggak punya dana, harus ada yang duitin, ya. Wah, ini saya benar-benar, oh Tuhan tolong ya, supaya Tuhan berikan kita kesabaran dan kasih kita tetap ada, dan kita tetap bisa mendoakan orang-orang ini. Namun kita harus melawan secara hukum, kita harus melawan dengan mati-matian. Makanya tadi lawyer sempat ada tekanan-tekanan, saya bilang sama Pak Herbert, nggak boleh mundur Pak, jangan Pak. Soalnya yang kita percaya sekarang ini, dari awal Pak Herbert kan, saya nggak tahu tuh Pak Sandi segala macam, saya nggak tahu tim yang baru ya, karena saya kan percayakan semuanya kepada kepada Pak Saifuddin. Nah, dan saya belum tahu sampai di mana perkembangan ini ya kan, karena kan saya sebisa mungkin nggak boleh campur tangan, karena memang kan sudah lama nggak kontak dengan MKC. Dan saya tidak mau MKC dikait-kaitkan dengan gerakan saya gerak independen ya, tidak ada kaitannya dengan MKC, saya gerak independen. Tugas saya adalah menyuarakan suara kebenaran. Nah, kalau kemarin terjadi masalah pengumpulan dana, karena saya terbeban, kita ada di dunia internasional untuk menghimpun dana buat MKC. Ya, karena lawyernya kan harus dibayar, jangan gratisan, harus bayar lawyernya, enak aja gratisan. Ya kan, jangan, harus bayar lawyernya, makanya kita kumpulkan dana di sini ke rekeningnya Pak Saifuddin Ibrahim ya, kemarin rekening barunya ya. Makanya kemarin saya bilang sama Pak Herbert, jangan mundur Pak, nggak boleh Pak, karena yang banyak rekomendasi dan kita tahu sepak terjangnya ini Pak Herbert ini. Dari kemarin kan saya sudah bilang ini Pak Herbert Aritonang ini bukan orang sembarangan. Nah, ini sekarang saya belum tahu nih ya, ini lawyer saya dapat info dari tim lawyer tadi pagi, saya nggak ngerti kabar ceritanya bagaimana, juntrungannya bagaimana. Tetapi ini pasti dari MUI, ya, dari MUI. Karena MUI harus bertanggung jawab, karena dia bikin laporan, ya, harus bikin laporan. Ada pesanan ke dalam, siapa yang dibayar, ya, polisinya yang di dalam, oknum polisinya yang mengizinkan itu, yang lalai itu harus dihukum. Itu kan berarti turut serta di dalam penganiayaan. Nah, ini yang mau kita usut terus ya. MUI siapa? Dalangnya di balik MUI ini siapa, ya kan? Ya pasti si Anwar Abbas itu yang teriaknya paling kenceng kan? Nah, itu mesti kita beresin itu. Makanya kita teriak sekenceng-kencengnya. Dan saya janji ya, itu wartawan internasional turun semua. Ya, saya akan kejar itu wartawan-wartawan internasional buat liput kasusnya MKC lebih gede lagi. Ya, kemarin teman kita di Prancis sudah liput ya melalui Aletea. Aletea itu yang kemarin ketemu sama saya ya. Nah, itu kita nanti melalui majalah-majalah lain di Prancis kita akan gedein sekalian, dan saya akan kasih ke Amnesty Internasional, ke Pak itu ya, Jacques Hayot itu ya. Kita akan bikin urusan panjang lagi, semua termasuk yang ada di Jerman juga yang kemarin beritakan kasusnya saya. Nah, itu kita kerahkan lagi tuh ya, teman-teman yang di Amerika, Bung Beta segala macam, tolong bantu dong supaya gede sekalian nih. Kita mau bikin class action sekalian. Ya, ada terjadi udah di dalam penjara saja yang katanya diamankan masih nggak aman, kan kurang ajar kan. Artinya nggak ada tempat aman di Indonesia. Buat penista agama nggak ada aman. Nah, buat penista agama itu Somad aman-aman aja, Irena Handono aman-aman aja. Si Hani Christian sudah DPO tenang-tenang saja. Ya kan, si Stephen Indra sudah DPO tenang-tenang saja. Kan kurang ajar ini kan, berarti kan ada ketidakadilan di dalam hukum. Bisa, ini harus diviralkan, kalau enggak semua kita takut, kita capek, kita sudah capek takut Pak Lawyer.